Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Victoria Didiwa akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, kelompok 3. Mata kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Kendana. Nama-nama anggota dari kelompok 3 ada 7 orang, yaitu yang pertama, Anissa Cahaya Ragina, yang kedua, Victoria Didiwa, yang ketiga, Eudia Sintici Amifu, yang keempat, Hardiana Yanti, yang kelima, Atika Umar, yang keenam, Tomasine Uminasi, dan yang ketujuh, Imri Yolandi Teva. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian dan sejarah peternakan di NTT. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakan diantaranya sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan diantaranya daging, susu, telur, dan bahan pemakaian, seperti wol. Selain itu, kotoran hewan dapat menyuburkan tanah dan tenaga hewan dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, melainkan dapat memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang termasuk kegiatan beternak diantaranya pemberian makanan, pemuliaan atau pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesehatan, dan pemanfaatan hasil. Peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan ekstensif atau intensif, dan terdapat juga peternakan semi-intensif yang menggabungkan keduanya. Dalam peternakan ekstensif, hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, kadang di lahan yang luas dan kadang dengan pengawasan agar tidak dimangsa. Dalam peternakan intensif, terutama peternakan pabrik yang umum di negara-negara maju, hewan dikandangkan dalam gedung berkepadatan tinggi, makanannya dibawa dari luar, dan hidupnya diatur agar memiliki produksi dan efisiensi yang tinggi. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi atas 2 golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, ternak dibagi menjadi ruminansia dan non-ruminansia. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Yang berikut pembahasan yang kedua mengenai sejarah pengembangan peternakan di NTT. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 membentuk Burgerlijke Veeartsenykundige Dienst adalah dinas resmi yang menangani bidang peternakan sebagai bagian dari Departemen van Landbouw atau Departemen Pertanian. Pada tahun 1908, VBD membeli 3 bangsa sapi, yaitu yang pertama Ongole, Gujarat, dan Hisar atau Benggala. Pada tahun 1909 dan tahun 1910, ternyata BVD memutuskan untuk lebih banyak membeli sapi Ongole. Dari sinilah muncul untuk pertama kalinya program ongolisasi yang dimulai tahun 1911. Selain sapi, kekhasan lain Sumba Timur adalah padang perumputan. Dalam masa 20 tahun, penyebaran ternak bibit antara pulau dan antar daerah, yaitu penyebaran sapi Ongole dan peranakan Ongole dari Pulau Jawa ke Sumbawa, Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Sumatera. Penyebaran sapi Madura ke Pulau Flores dan Kalimantan Timur. Catatan terakhir Omerlin menyebutkan sepanjang tahun 1952,
ada 108.000 ekor sapi Bali, 40.000 ekor kerbau, dan 64.000 ekor kuda yang diangkut oleh beberapa kapal barang ke Pulau Timor. Ternak ini diturunkan di Pelabuhan Tenau di Kupang, Pelabuhan Wini di TTU, dan Pelabuhan Atapupu di Belu. Ada catatan menarik yang dibuat oleh Ummerling. Ketika mengirim ternak ke Pulau Timor, pemerintah Hindia Belanda juga mengirim bibit tanaman Jatropha gustifolia dalam bentuk ribuan stek dan ratusan ribu biji dalam kemasan belasan karung. Tanaman ini menurut Ummerling adalah makanan khas sapi Bali, bahkan pakan terbaik ternak sapi Bali. Peternak sapi di TTU, khususnya di Noimuti, menyebut tanaman lantana cemara dengan sebutan sufmolo. Sedangkan bagi peternak sapi di Miomavo dan Insana menyebut tanaman untuk sapi ini dengan istilah pankase. Akhirnya, sapi dan dagingnya menjadi bagian dan simbol dari urusan adat di Timor seperti denda adat, mahar kawin, pesta adat, dan sebagainya. Oke, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Saya perwakilannya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.